Wow, kurs dolar melonjak sangat tajam. Kita punya utang dolar dalam jumlah yang sangat besar. Ini berbahaya sekali. Kalau terus seperti ini, Metrodata bisa terpuruk. Lalu apa pilihan kita? Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Saya masih ingat dengan jelas, kita menghadapi krisis terbesar yang pernah ada di Indonesia. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Thailand's Prime Minister resigned under fire today, becoming the first political casualty of Southeast Asia's economic crisis. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Tapi justru dari situlah Metrodata bangkit lebih kuat. Pada tahun 1974, di tengah hiruk-pikuk kota yang sedang berkembang, bisnis teknologi informasi masih terbilang asing di Indonesia. Ketersediaan komputer, printer, dan software masih amat terbatas. Pada waktu itu, teknologi komputer di Indonesia masih sangat sederhana. Ketersediaan hardware, printer masih sangat terbatas karena harganya mahal. Apalagi software, semuanya masih dibuat sendiri. Bisnis Metrodata pertama kali adalah berjualan continuous form dan juga PANSCAD. Memasuki era 80-an, Metrodata menorehkan sejumlah pencapaian penting berkat inovasi teknologi. Lewat solusi Wang Computers, Metrodata memadukan kemampuan word processing dan data processing, membuka jalan bagi adopsi luas di sektor perbankan. Tak berhenti di situ, Metrodata juga mencetak sejarah bersama Epson, mengembangkan bisnis printer hingga menjadi distributor terbesar di Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan menguasai 70% pasar printer di Indonesia. Sementara di lini mainframe, Metrodata mengguncang dominasi IBM dengan menghadirkan Hitachi Data System sebagai alternatif kuat dengan harga bersaing. Untuk pertama kalinya, pasar Indonesia melihat lahirnya pesaing sejati IBM. Metrodata pun mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru dalam lanskap IT nasional. Pada tahun 1990, Metrodata bersiap melangkah ke babak baru. Sebuah keputusan besar diambil, melantai di Bursa Efek Jakarta. Menjadi perusahaan go public di Bursa Indonesia adalah merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi seluruh jajaran direksi, karyawan, dan pastinya juga pemilik Metrodata. Hal-hal yang kita mulai dengan sangat optimis pada saat itu, ternyata setelah kita jalani beberapa tahun kemudian, kita menghadapi suatu tantangan yang luar biasa besar, yaitu terjadi krisis ekonomi di global yang sangat berdampak bagi Metrodata. Dekade tahun 90-an merupakan masa-masa yang sangat baik untuk Metrodata. Bisnis distribusi Metrodata melalui penjualan PC dan printer sangat berjaya. Nama Metrodata terpampang di mana-mana, di billboard di Jakarta, juga iklan di televisi dan surat kabar. Kami juga melihat peluang bisnis dengan joint venture bersama Datacraft Asia di business networking. Di kemudian hari, itu menjadi keputusan terbaik investasi yang pernah dilakukan oleh Metrodata.
Metrodata mempunyai prinsip selalu tidak pernah puas. Kita selalu harus mengembangkan bisnis-bisnis baru, menimbulkan inovasi-inovasi baru. Setelah berkembang luar biasa di bisnis distribusi, kita melihat ada bisnis yang baru yaitu di bidang solusi. Pada tahun 1996, Metrodata Group meluncurkan PT Mitra Integrasi Informatika atau dikenal dengan MII yang fokusnya di bidang solusi dan berjualan langsung kepada pelanggan-pelanggan enterprise, corporate, dan small medium business. Dengan adanya bisnis solusi ini, profit Metrodata bertumbuh lebih cepat lagi dan tentunya customer pun lebih senang karena kita bukan hanya berjualan hardware saja. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Tahun 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang dahsyat. Dampaknya meruntuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Banyak perusahaan besar yang terpaksa gulung tikar, tak mampu bertahan dari terjangan badai krisis. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Nilai tukar rupiah yang anjlok, beban utang dalam dolar yang membengkak menjadi mimpi buruk bagi dunia usaha. Metrodata bisa saja terpuruk seperti perusahaan lain pada saat itu. Tetapi dengan langkah cepat kami mengambil 2 langkah strategis. Yang pertama adalah melakukan hedging atas pinjaman letter of credit kami, walaupun sedikit terlambat, namun akhirnya semua dapat dilunasi tepat waktunya. Setelah itu, langkah kedua adalah menerapkan sistem pembayaran cash before delivery untuk bisnis distribusi kami. Kedua inovasi itu menyelamatkan bisnis dan menjadi fondasi keuangan yang kuat bagi Metrodata untuk maju di masa mendatang. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi Kasus virus corona positif disebut telah melakukan kontak dengan warga Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Pandemi bukan hanya tantangan, tapi juga peluang. Banyak perusahaan harus segera beradaptasi, dan Metrodata hadir untuk mendukung transformasi digital mereka. Bisnis kami berkembang pesat, namun yang terpenting, kami bisa berbagi menjaga karyawan, membantu masyarakat, dan mendukung keberlanjutan bisnis banyak perusahaan. Metrodata memasuki era modern, ditandai dengan ekspansi bisnis distribusi dan penguatan solusi 8 pilar. Joint venture dengan Sinex Taiwan merupakan satu langkah yang sangat besar untuk memperkuat bisnis distribusi Metrodata. Dengan jaringan global yang dimiliki oleh Sinex dan juga sistem efisien yang paling tinggi, Sinex berhasil membuka banyak peluang bagi Metrodata untuk berkembang. Dan ini tidak hanya berkembang saja, tapi membawa Metrodata ke satu level yang lebih tinggi sebagai pemimpin dalam dunia distribusi teknologi di Indonesia. Sinex Metrodata Indonesia bukan hanya distributor ICT, tetapi mitra strategis dalam transformasi digital. Dengan dukungan Metrodata dan Sinex, kami menghadirkan teknologi terbaik untuk Indonesia. Metrodata tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga solusi terpadu untuk mendukung transformasi digital. Dengan demikian, MII meluncurkanlah yang namanya 8 pilar solusi. Kita sangat yakin dengan diluncurkan 8 pilar solusi ini, kebutuhan pelanggan untuk mempercepat transformasi digital, kita dapat memberikan service offering yang lebih baik. Kami tidak hanya menyediakan teknologi, tapi kami menghadirkan solusi digital yang terintegrasi yang membantu bisnis untuk bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi di era modern.
Sejak dulu, Metrodata selalu fokus pada modal kerja. Kami terus berinvestasi dalam pengembangan bisnis, tetapi tidak pernah terpikir untuk memiliki kantor sendiri. Semua dana dialokasikan untuk operasional dan ekspansi. Namun, seiring waktu kami menyadari pentingnya memiliki aset tetap. Memiliki gedung sendiri adalah wujud komitmen kami untuk masa depan Metrodata. Ini bukan sekedar aset, tetapi juga simbol perjalanan panjang kami dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Salah satu kekuatan terbesar Metrodata adalah kemampuannya untuk terus berkembang dengan kepemimpinan yang kuat dan regenerasi yang sehat. Di setiap perubahan ada jiwa yang percaya. Di balik setiap kemajuan ada kerja yang tak terlihat. Metrodata bukan sekedar nama. Ia adalah waktu, tekad, dan harapan yang diwariskan. Inilah perjalanan yang kami rawat agar masa depan tidak sekedar datang, tapi bermakna. Lima 50 tahun ini adalah awal perjalanan yang lebih besar. Kami akan terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital informasi yang lebih cepat, lebih handal, dan lebih cerdas bagi kemajuan Republik Indonesia. Everything is digital. Digital is everything.